Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak sekalian, berjumpa dengan saya. My name is Waskito. You can call me Mr. Waskito. And I am your English teacher. And now, I would like to tell you about the concept of English. The concept of English dalam bahasa Indonesia adalah pemetaan apa saja yang akan kita lakukan, apa yang akan kita pelajari dalam satu semester yang akan datang. We are going to tell you what we are going to learn one semester to go. Oke, ini peta konsepnya anak-anak sekalian. Apa yang akan kita pelajari nanti? Nah, this is my name, Waskito Imam Nugroho, SPDGR. Nah, this is my photo. Ini foto saya ketika muda. Baik, anak-anak kita akan mempelajari 4 hal dalam satu semester yang akan datang. Yang pertama adalah menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta bagaimana menanggapinya. Contoh, misalkan menyapa. Good morning, good afternoon, good evening, goodbye, dan lain sebagainya. Itu sapaan. Kemudian bagaimana jika berpamitan? Kita bisa mengatakan good night, goodbye, bye-bye. Nah, itu ketika kita berpamitan. Kemudian yang ketiga adalah berterima. Atau bahasa kita biasanya terima kasih. Contohnya, thank you, thanks, thanks a lot, thank you for helping me, dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita mengungkapkan rasa terima kasih. Dan yang keempat adalah meminta maaf. Contoh, I'm sorry, I'm really sorry, forgive me. Nah, itu adalah topik pertama yang akan kita pelajari dalam 1 bulan yang akan datang. Kemudian, bulan berikutnya kita akan mempelajari materi yang kedua. Apa itu? Yaitu memberi dan meminta informasi terkait dengan jati diri. Atau dalam bahasa kita yaitu bagaimana cara kita kenalan. Ini yang di dalamnya ada pronoun, ada subjektif, ada objektif, ada posesif. Kita akan bahas satu-satu. Contohnya yaitu mendeskripsikan diri sendiri dalam bagian dari keluarga kita. Contohnya, I am siapa? Kemudian my father siapa? My father is a teacher. Itu kerjanya. My mother is a doctor. My mother's name is bla bla bla. Atau memperkenalkan siapapun yang ada di keluarga kita. Terus yang kemudian yang kedua adalah penggunaan verb. Contoh penggunaan verb yaitu misalkan bentuk be atau kita biasa menyebutnya dengan to be. Ada is, ada am, ada are. Contohnya kalau is, she is, he is, it is. Kalau am, I am. Kalau you are, they are, we are. Itu contoh penggunaan be. Kemudian kita juga akan membahas have, go, work, live. Semuanya itu dalam bentuk simple present. Kalau belum jelas nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah subject pronoun. Subject pronoun itu adalah subjek atau pelaku. Contohnya, I, you, we, they, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it itu mengacu pada kata benda atau hewan atau tumbuhan. Yang penting bukan manusia. Dan pembahasan yang keempat dalam kompetensi dasar kedua ini adalah bentuk kata ganti posesif. Posesif itu kepemilikan. Misalkan buku, bukuku menjadi my book. Bukumu, your book. Bukunya, his book, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk kompetensi dasar yang ketiga atau bab yang ketiga yang akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang yaitu tentang nama hari, bulan, kemudian waktu dalam bentuk angka, tanggal, tahun, dan lain sebagainya. Contohnya days. Days itu apa? Hari. Contohnya Sunday, Monday, Tuesday, dan lain sebagainya. Untuk bulan, month. Bacanya apa? Month. January, February, March, dan lain sebagainya. Kemudian year. Year itu tahun. Misalkan tahun 2020. Pembacanya adalah 2020. Kalau 2021, 2021. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari tentang cara menyebutkan angka. Misalkan di sini ada 1, itu 1. Kalau 21, 21. Tetapi ada juga dalam bentuk lain, yaitu yang pertama atau yang ke-1. Bukan one, tapi the first. Yang ke-21, bukan the 21, tapi the 21st. Oke anak-anak, cukup jelas ya. Kemudian pembahasan yang terakhir atau yang keempat adalah nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan kita. Kita juga akan membahas tentang bagaimana penggunaan artikel. Artikel itu sebuah, atau kalau misalkan lebih dari itu berarti beberapa, itu namanya artikel. Contoh, animals, ada chicken, cat, rabbit, dog, tiger, dan lain sebagainya. Things, atau benda-benda, bisa kitchen, bisa bathroom, bisa living room, bisa house, dan lain sebagainya. Kemudian ada public building. Public building itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut adalah tempat umum, bangunan yang biasanya digunakan oleh khalayak ramai. Contohnya restoran, hospital, school, park, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang keempat adalah bentuk artikel yang sudah saya sampaikan tadi. Contohnya a, an, the, this, that, this, and those. Untuk bagaimana penggunaannya, kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Oke anak-anak sekalian, demikianlah peta konsep atau sesuatu yang akan kita pelajari dalam satu semester yang akan datang. Ada 4 tema. Oke, demikian anak-anak, semoga pertemuan ini, perkenalan ini bisa membuat kalian lebih termotivasi dan lebih paham kita ke depannya mau belajar apa dan apa yang akan kita bisa capai setelah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris ini. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.